Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang luar biasa Allah berikan buat kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mulai dari kita diwafatkan, mulai dari kita dilahirkan sampai kita diwafatkan. Allah sempurnakan nikmat demi nikmat sampai kemudian Allah wafatkan kita. Maka nikmat itu sempurna begitu seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat itu bisa senantiasa kita syukuri. Jemaah rahimakumullah yang terhormat, yang kami muliakan, tidak lupa para sesepuh, para pinisepuh, Bapak Haji Masai, Pak Ketua DKM, Ustaz Reza dan para asatidz lainnya. Ta'anallahu bituli hayatih. Semoga kehadiran beliau menjadi manfaat buat kita. Itu diantara doa yang senantiasa disampaikan. Ta'anallahu bituli hayatih. Semoga panjang usianya menjadi keberkahan buat kita semua karena kehadirannya menjadi manfaat buat kita insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah qudwah hasanah kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya baginda kita Nabi SAW yang telah dikenali oleh beliau. Karena kalau Nabi enggak kenal, bagaimana Nabi bisa kasih kita syafaat? Maka kita harus dikenali oleh beliau dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur bahwa Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis silaturahim, yang di dalamnya begitu banyak keutamaan. Barang siapa hadir ke majelis ilmu, maka baginya lebih utama dari mengunjungi 1000 orang sakit. Barang siapa hadir ke majelis ilmu, maka baginya dimudahkan jalan ke surga. Barang siapa hadir ke majelis ilmu, maka baginya seperti jihad fi sabilillah. Jadi ketika kita datang dari rumah sampai sini seperti jihad fi sabilillah. Jadi begitu Masjid Darul Rahman rubuh nih Pak, jangan. Kita jihad, kita syahid seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang yang hadir ke majelis ilmu. Yang senantiasa kita ingatkan lagi bahwa setiap langkahnya diampuni dosa, setiap langkahnya ditinggikan derajat, setiap langkahnya diberikan satu pahala. Maka sungguh merugi orang-orang yang enggak mau hadir ke majelis ilmu karena mungkin enggak tahu. Padahal keutamaannya begitu banyak. Bahkan hadirnya kita ke majelis ilmu kemudian malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Begitu banyak keutamaan orang-orang yang bisa hadir ke majelis ilmu insyaallah.
Jemaah rahimakumullah, senantiasa kembali kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia. Karena apapun kondisi kita hari ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisi kita hari ini, kita harus bersyukur. Walaupun cuma makan tempe sama daging semur Ibu ya. Tempe sama kangkung doang bersyukur, alhamdulillah. Walaupun tiap hari berantem sama suaminya, Bang. Ini duit belanja nggak nambah-nambah, Bang. Alhamdulillah, bersyukur. Jangan sampai kita jadi sa'labah. Siapa Ibu? Sa'labah. Seorang sahabat Nabi yang dulu miskin, lalu minta didoakan sama baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakin ayah saya supaya jadi orang kaya. Supaya sarung saya nggak gantian sama istri saya ya Rasulullah. Karena dia senantiasa buru-buru kalau pulang sholat. Supaya gantian cepat-cepat, supaya istrinya bisa senantiasa juga sholat tepat waktu. Begitu didoakan jadi orang kaya, apa Pak? Lupa semua. Itu kan kebiasaan kita ya. Begitu nikmat lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qarun yang kita kenal dengan hartanya yang begitu berlimpah, terkenal di mana-mana, kemudian Allah tenggelamkan bersama harta-hartanya. Yang barangkali hari ini kita sebut dengan harta karun. Karena hartanya begitu banyak ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang syukur. Mudah-mudahan apapun kondisi kita hari ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita telah kehilangan guru kita almarhum Ustaz Bambang. Semoga Allah rahmati beliau. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bikin antrian kita. Gitu ya, Pak. Apakah saya duluan, ibu-ibu belakangan, terserah Allah aja. Apa ibu-ibu duluan, saya belakangan, juga terserah Allah aja. Yang pasti kita udah diberikan garis takdir kita. Kapan, di mana, dengan cara apa. Nah, kita berdoa agar wafatnya kita husnul khatimah. Agar wafatnya kita senantiasa dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dicabut seorang ulama di muka bumi ini, maka dicabut pula sebagian ilmu di antara kita di muka bumi ini. Dulu kita kenal seorang yang karismatik, yang senantiasa mengajak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa Pak? Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Masih muda Allah cabut di tengah-tengah kita. Itu artinya Allah nggak lihat apakah dia soleh apa nggak soleh, apa muda apa tua, apa sehat apa sakit. Mau-maunya Allah aja. Lalu kita juga telah kehilangan seorang ulama yang begitu dekat dengan anak muda. Ya sampai barangkali ketika itu anak-anak muda alhamdulillah cukup mengenal dakwah-dakwah beliau. Siapa Pak? Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kita juga mengenal seorang ulama yang logatnya berbahasa Arab. Siapa Bu? Syekh Ali Jaber. Dan begitu banyak lagi ulama-ulama di Indonesia, di tanah air kita yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sebagian ilmu di antara kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ulama yang begitu banyak di Indonesia, ada satu ulama yang saya masih ingat tausiahnya.
pendek, singkat, tapi begitu menghujam dalam diri kita. Dengan gaya bahasa Betawinya yang begitu khas. Dulu saya kecil sering dengar ceramah beliau di radio-radio. Siapa, Bu? Selain Zainuddin MZ, oh iya kelewatan. Ya, Ustaz Zainuddin MZ juga telah meninggalkan kita. Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Asy-Syafi'i yang kita kenal dulu di radio-radio Asy-Syafi'i. Apa di antara pesan singkat beliau yang begitu menghujam dan saya masih ingat sampai hari ini? Ada yang ingat, Bu? Apa dulu dengerinnya dangdut ya, Bu? Apa Roma Irama apa lagi tuh? Apa kata beliau? Dengan suara gaya khas Betawinya, 3 pesan beliau begitu ringan tapi begitu menusuk dada-dada kita. Beliau bilang dengan gayanya, waktu hidup nggak pernah ke masjid, udah mati dibawa ke masjid. Waktu hidup nggak pernah sembahyang, udah mati disembayangin. Waktu hidup nggak pernah baca Quran, udah mati dibacain Quran. Gitu katanya Kiai Haji almarhum Abdullah Abdul Rashid Asy-Syafi'i. Waktu hidup nggak pernah ke masjid, tapi udah mati dibawa ke masjid. Waktu hidup nggak pernah baca Quran, udah mati dibacain Quran. Waktu hidup nggak pernah sembahyang, udah mati disembayangin. Itu artinya umat Islam masih mengikuti sunnah baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada balas dendamnya. Coba kalau Pak Ketua DKM Pak Wahyu punya sifat balas dendam gitu kan. Wah, ini jamaah nggak pernah ke masjid, udah nggak usah diurusin dah. Gitu. Kata Ustaz Raja, udah nggak usah disolatin, biarin aja dia sholat sendiri, mandi sendiri, kafanin sendiri. Kesian ya, udah hidup susah, mati susah juga. Kata mayit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saya pagi tadi. Nggak ada yang ngumumin, dia ngumumin sendiri. Itu dia pulang. Kata mayit, ya Allah, ini nggak ada yang ngurusin. Ya udah gue mandi sendiri aja. Dia mandi sendiri. Dia pakai kafan sendiri. Dia sholat sendiri kuceluk-kuceluk ke masjid. Yang masalah begitu dikubur ya Pak, gimana cara nguburnya? Udah diikut, pocongnya diikat, bawahnya diikat, nguburnya gimana? Kata tukang kubur, nah gua kenal lu nih, lu yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji kan, nggak pernah sholat, makanya lu kesini sendirian, nggak ada yang nganterin. Ini pacul sendiri, lo kubur sendiri. Kata tukang kubur. Kata mayit, gimana gua ngubur ini udah pada diikat semua, ya Allah. Akhirnya digelindingin sama kucing, plok masuk. Ya ini pesan ringan guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Asy-Syafi'i. Kalau lagi-lagi umat Islam punya sifat balas dendam, repot ini kita. Alhamdulillah umat Islam punya sifat baik di insya Allah. Maka 3 pesan ini jemaah rahimakumullah seharusnya menjadi pesan ringan tapi berat di hati kita. Bahwa jangan sampai hari ini saudara-saudara kita di Palestina belasan ribu ya Pak? Apa udah puluhan ribu? Udah puluhan ribu meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3.000 atau 4.000-an itu kira-kira anak-anak kecil. 5.000-an kira-kira para ummahat ibu-ibu. Sisanya orang-orang dewasa laki-laki. Ngapain mereka merebut tanahnya kembali yang dicaplok oleh Zionis Israel? Ngapain mereka sampai berdarah-darah syahid jalan Allah? Buat menjaga izah kehormatan dirinya yang telah dihancur leburkan. Ngapain mereka susah-susah syahid di jalan Allah?
di antaranya menjaga kemuliaan Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang pertama kali jadi kiblat umat Islam ketika itu bersama baginda Nabi SAW 6-7 bulan kurang lebih. Setelah itu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengerubah arah kiblat ke Al-Masjidil Haram. Nah, saudara kita di Palestina harus berjuang mengorbankan diri dan keluarganya, bahkan harta dan jiwanya. Di antaranya tadi adalah untuk menjaga Al-Masjidil Aqsa yang punya keutamaan lebih daripada masjid-masjid yang lain tentu, karena sering disebutkan di antaranya di surah Al-Isra ayat 1 bahwa perintah salat 5 waktu berangkat dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini di antara keutamaan yang dijaga sama saudara-saudara kita di Palestina. Lalu bagaimana dengan masjid-masjid lain? Sekali lagi tentu masjid-masjid yang disebutkan tadi adalah masjid-masjid yang punya keutamaan lebih. Lalu bagaimana dengan masjid kita? Tentu sama jamaah rahimakumullah, bahwa masjid-masjid kita punya hak yang sama untuk dimuliakan. Karena masjid ini Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita enggak diminta untuk jaga masjid kita dengan nyawa-nyawa kita, dengan harta-harta kita, dengan pengorbanan kita. Kita cukup jaga masjid kita dengan langkah-langkah kita. Kita cukup jaga masjid kita dengan langkah-langkah kita. Mohon maaf, berapa banyak orang yang kuat keluar negeri berminggu-minggu, kuat keluar kota berhari-hari, tapi enggak kuat melangkahkan kaki ke masjid yang hanya berapa langkah kira-kira? 30 langkah, 40 langkah. 1 menit, 2 menit. Kalau enggak kuat jalan kaki, kita punya sepeda. Enggak punya sepeda, kita punya motor. Maka zaman ini zaman yang sudah begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita menjaga masjid kita? Kita enggak disuruh, lagi-lagi kita enggak disuruh bayar nyawa seperti saudara kita di Palestina. Kita cukup melangkah ke masjid kita supaya kita bisa berjamaah dan mendapatkan banyak keutamaan. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa kata beliau? Jaga salat kita. Salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala lebih ringan daripada umat terdahulu yang 50 waktu. Baginda kita Nabi SAW minta keringanan kepada Allah sampai kemudian salat diputuskan cuma 5 waktu dalam 1 hari. Berapa jam yang kita miliki dalam 1 hari? Di Indonesia, di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Arab Saudi semua waktu sama, 24 jam. Kalau usia umat baginda kita Nabi SAW dirata-ratakan 60 tahun, maka 8 jam tidur kita sudah menghabiskan berapa tahun? 20 tahun. Ternyata tidur kita 8 jam, Pak, udah habis 20 tahun. Belum kerja kita 8 jam, habis lagi 20 tahun, 40 tahun. Berapa sisa umur kita kalau 60? 20 tahun. Belum dipotong apa Bu? Ngegosip, nonton sinetron, update status, main Facebook, Instagram, lihat YouTube. Makanya 5 menit yang diminta Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lewat. 5 kali 5 menit 25 menit. 30 menit paling dalam 1 hari
kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Taruhlah 10 menit kali 5 waktu berarti 50 menit atau 1 jam Allah minta dari 24 jam yang disediakan buat kita. Masa iya kita nggak bisa? Kita bisa lihat tetangga kita, barangkali ada nggak yang berangkat ke kantor sebelum subuh? Ada, Pak. Tetangga saya banyak, bukan banyak, ada beberapa. Berangkat ke kantor sebelum subuh. Kita husnuzon bahwa beliau sholat subuh, mungkin di terminal, di stasiun gitu ya. Tapi itu artinya semangat untuk meraih dunia yang kata Nabi cuma sekedar 11 sayap nyamuk, berangkat sebelum subuh. Maka yang punya kesempatan berangkat pada subuh, manfaatkan untuk bisa hadir ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 10 menit. Dan kalau kita rela lembur sampai 12 jam satu hari, masa kita juga nggak rela ngelebihin waktu-waktu kita buat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tanya diri kita masing-masing. Kita tidak sedang mengevaluasi ibadah orang lain. Kita nggak sedang nyolek-nyolek sholatnya orang lain. Kita ingin memperbaiki sholat kita sendiri. Kira-kira sholat kita seperti apa? Karena kelak amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-shalatu, sholat kita. Manakala baik sholat kita, maka baik seluruh amalan-amalan kita. Ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Barangkali buat bapak-bapak, buat para laki-laki, menjadi kewajiban kita untuk tadi menghidupi masjid, bukan sekedar mencari keutamaannya, tapi disuruh kewajiban kita untuk menjalankannya 5 waktu di masjid. Kalau lagi di luar ya kita cari musola. Kalau lagi di luar kita melipir, kita cari masjid dan seterusnya dan seterusnya. Maka sholat kita kelak akan ditanya, dihisab pertama kali bagaimana sholat kita. Sholat di rumah dengan sholat di masjid tentu kita sudah tahu bedanya. 27 derajat lebih utama sholat di masjid. Lagi-lagi ini bukan perkara kuat atau enggak kuat. Orang yang kuat ngangkat barbel gitu 100 kilo misalnya, belum tentu kuat melangkah ke masjid walau cuma berapa langkah. Tadi orang-orang yang bisa ke luar negeri, keluar kota berhari-hari, belum tentu kuat melangkah ke masjid yang cuma beberapa langkah. Kenapa? Allah belum kasih ridhonya, kesempatan. Maka kita minta sama Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melangkah ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu, gimana ibu biasanya? Ibu-ibu kan taunya yang namanya salat aja udah begitu. Biasanya ya Bu ya. Ibu-ibu memang keutamaannya di rumah. Tapi di masjid boleh enggak? Boleh. Tapi yang terpenting daripada di rumah atau di masjid adalah satu. Sama-sama dengan laki-laki punya kewajiban sholat tepat waktu. Kalau ibu-ibu kan gimana waktu zuhur ya jam 1, setengah 2 terserah aja ibu. Karena nggak punya kewajiban ke masjid. Kalau bapak-bapak punya kewajiban ke masjid sehingga punya waktu-waktu yang memang sudah diatur gitu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa tepat waktu apakah di rumah apakah di masjid. Begitu juga kita dalam perjalanan. Kita bisa memprediksi waktu-waktu kita dalam perjalanan. Wah, ini udah jam 11 nih. Kalau belanja ke Tanah Abang kira-kira 1,5 jam gitu ya Pak. Kalau mau borong ke mall kira-kira 1,5 jam. Maka kita tunggu waktu sholat dulu. Atau kita berangkat terus kita cari masjid, kita melipir. Kalau mendesak nggak bisa juga, insya Allah. Semua atas rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan agak terlambat begitulah. Tapi kita upayakan supaya kita bisa tepat waktu. Terutama di masjid.
Maka jemaah rahimakumullah, ini pesan ringan dari almarhum guru kita. Yang pertama tadi jaga salat kita, kemudian salat bagaimana dengan interaksi kita dengan masjid. Lalu apa yang ketiga kata beliau? Masih hidup nggak pernah baca Quran, udah mati dibacain Quran. Quran juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala buat kita, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihi wasallam punya mukjizat, apa mukjizatnya, Bu? Nabi Musa mukjizatnya apa? Tungkat yang dilemparin ke lautan. Ya. Kemudian terbelah, kemudian beliau bisa melewati daripada kejaran Raja Fir'aun. Lalu ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam, apa kehebatannya? Apa sih? Menghidupkan orang yang mati. Bisa nggak? Bisa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu dibakar hidup-hidup, apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu api itu jadi dingin. Itu mujizat-mujizat Nabi zaman dulu, ketika dulu yang nggak bisa kita rasain sampai sekarang. Nabi Muhammad juga punya. Waktu kecil dibelah dadanya, dicuci hatinya oleh malaikat, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang maksum, seorang yang suci yang terhindar dari dosa. Kalau kita lihat di YouTube juga ada tuh keterangan para ilmuwan zaman ini yang kemudian sudah mempelajari apa yang terjadi di zaman Nabi. Apa tuh? Bulan dibelah sama baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan hari ini para ilmuwan juga sudah mempersaksikan sendiri, oh ini belahan bulan yang dulu zamannya Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Banyak keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan zaman dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak habis sampai sekarang mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Maka 120 hari kita berdoa agar disampaikan di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka jangan sampai hari-hari kita terlewat. Lagi-lagi jangan sampai hari-hari kita terlewat nggak baca Quran. 24 jam Pak, kita balikin lagi nih tadi mundur dikit. 24 jam, 8 jam kita tidur, 8 jam kita kerja. Masa iya 5 menit ke 10 menit ke baca Quran nggak bisa. Padahal Al-Quran kelak jadi syafaat kita di yaumil akhir. Kejamaah rahimakumullah, 3 pesan ringan ini yang disampaikan guru kita Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i harusnya menjadi pengingat buat kita semua. Dalam pepatah Arab dikatakan man nasya nusya, man zakara dzukira. Barang siapa yang ngelupain maka dia akan dilupain. Barang siapa yang suka ingat maka dia diingat. Gitu kira-kira. Maka jangan sampai kita lupa sama Allah, nanti Allah akan lupakan kita. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali surah ini menjadi surah yang sering dibaca imam-imam kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Lanjutannya apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati
jannati humul faizun. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Kehidupan kita begitu dekat dengan Allah. Kita tahu banget sebenarnya, Pak. Waktu kita sakit kita minta sama Allah. Kita nggak punya duit kita minta sama Allah. Kita kesusahan kita minta sama Allah. Kita dicari-cari debt collector kita minta sama Allah. Nggak ada yang nggak kita minta, kecuali semua kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat sama Allah ketika susah, maka seharusnya kita ingat juga ketika senang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gampang sebenarnya rumus kita untuk bahagia di dunia, yaitu cukup dengan bersyukur. Kadang-kadang kita suka terbalik. Kita ngelihat urusan dunia kemana? Ke atas. Puyeng kita kalau ngelihat urusan dunia ke atas. Tapi kita lihat urusan akhirat ke bawah. Kita lihat urusan dunia kita ke atas tambah pusing. Ya Allah, ini motor butuh udah 20 tahun belum diganti-ganti. Tetangga saya udah punya motor NMAX tuh gede banget. Puyeng kita kalau bersyukur dunia lihatnya ke atas. Ya Allah, ini kontrakan RSSSSS banyak S-nya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran. Banyak S-nya. Tetangga saya udah punya rumah, ya Allah, walaupun nyicil. Puyeng kita Pak kalau ngelihat urusan dunia kita, mengatur rasa syukur kita ke atas. Kita atur rasa syukur kita, lihat yang di bawah. Alhamdulillah saya punya mobil nggak kehujanan. Tetangga saya masih pakai motor kemana-mana basah kuyup kalau hujan. Alhamdulillah saya masih punya motor, nggak capek kemana-mana. Tetangga saya pakai sepeda harus diayuh-ayuh. Alhamdulillah saya masih punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana, ke pasar, kemana jalan kaki. Boro-boro naik angkot jalan kaki, lewat belakang sini ke Pasar Agung gitu kan. Bersyukur lihat yang ke bawah, kita akan merasa nikmat. Bang Reja juga harus begitu. Ya Allah, itu orang istrinya cakep banget ya. Bini saya gitu nggak ntar nih? Ada punya bini belum Bang? Belum ya? Usia berapa ya? Oh, 24. Kita doakan semoga dapat istri yang soleha. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis silakan boleh nih ngantri ya. Masukin proposal, kita ta'aruf dulu, kenalan dulu. Tapi syaratnya berat nih kayaknya. Syaratnya berat. Dulu saya niat nikah usia 25. Alhamdulillah qadarullah nikahnya umur 23. Lebih maju. Saya minta calon istri saya yang sekarang cuman satu, Bu. Karena dulu ya namanya anak muda ya, suka juga, pernah suka lah sama perempuan ya Pak ya. Namanya laki-laki normal kan suka sama perempuan. Cuma nggak pernah ada yang mau. Kenapa begitu main ke rumah saya, rumah berantakan ya Allah. Bapak saya kan almarhum, Allahumma fil warhamhu wa suka mainan apa aja tuh yang ada di rumah. Ntar sendok ada di sana, besok sendok ada di sana. Ntar bangku ada di sana, minggu besok ada di sana. Jadi berantakan tiap hari. Setiap yang saya suka saya ajak main ke rumah, habis itu nggak ada lagi tuh, nggak mau lagi gitu. Apa itu perasaan saya doang nggak tahu juga. Cuma itu yang terjadi. Makanya begitu saya cari istri, yang saya minta cuma satu. Pertama kali saya kenalan, saya ta'aruf, saya bawa ke rumah sama temennya. Begitu besok pulangin lagi ke rumah orang tuanya, saya bilang, mau enggak sejak hidup susah? Gitu doang pertanyaannya. Ternyata mau, alhamdulillah. Yang susah kan kalau ibu-ibu ditanya mau enggak hidup susah, Bu? Enggak mau ya, Bu.
Ngapain nikah udah nggak nikah susah, nikah tambah susah buat apaan gitu. Nggak begitu. Makanya kita kalau cari, mohon maaf bapak-bapak ibu yang punya anak gadis, cari kayak ini kayak Ustadz Reza nih kan. Atau begitu mau subuh kita ke jendela bu, ya ngapain? Anak gadis saya udah 25 tahun, kayaknya udah pas nih buat nyari jodoh nih. Nyari jodoh nggak usah jauh-jauh pak, nggak usah yang nyari belakang namanya gelarnya panjang gitu ya. SPD, MPD, apa lagi Pak Ji? MM, MBA. Wah, iya. Ya, nggak usah yang banyak-banyak gelarnya, nggak usah yang cari direktur, eksekutif, nggak usah, manajer, supervisor, nggak usah. Cukup cari calon mantu sebelum waktu subuh, melipir dia tuh ke jendela. Kita niat dalam hati, anak saya udah 25, anak gadis saya udah 25 tahun. Saya bakal cari calon mantu saya yang suka sholat subuh di masjid. Nah, itu. Kan kata baginda kita Nabi, bahagia itu bukan urusan dunia. Kalau kita kejar Allah, kita kejar akhirat, dunia bakal ngikutin. Nggak ada sejarahnya orang taat susah, ada nggak? Ada ya Pak. Ada, tapi ujian dari Allah. Tapi nggak usah khawatir, pasti bahagia, minimal bahagianya di akhirat. Nah ibu-ibu udah mulai-mulai nih kan, subuh jam 4 lewat berapa Haji? 4 lewat 6, 4 lewat 5 apa 6 menit ya. Nah, mulai ada setengah 4 ibu-ibu siap-siap, gijik-gijik gitu ya, melipir ke apa ya? Jendela. Saya niat mulai hari ini selama 40 hari ke depan. Nah, jadi kalau mau lihat orang soleh apa enggak, 40 hari itu tiap hari ke masjid. Makanya suka ada tantangan, termasuk di Jogokarian. 40 hari jamaah subuh ke masjid akan dapat voucher umroh, tapi diundi gitu ya. Nah, kemudian juga di mana? Di Turki, anak-anak dapat sepeda tuh, sampai berapa ratus sepeda. Setelah mereka lulus 40 hari sholat subuh di masjid. Nah, ibu-ibu setengah 4 merapat ke jendela, pokoknya saya liatin. Tiba-tiba ada suara gitu kan. Cek 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 cek. Kata ibu-ibu, kok lama jalannya gitu. Anak muda jalannya lama, tiba-tiba kongkong lewat. Ya, nggak jadi. Nggak taunya cek 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 cek. Wah, ada yang semangat kan? Wah, ini baru anak muda nih. Ini pasti calon mantu saya. Besoknya begitu lagi. Cik, 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 cik. Nah, ini anak muda yang kemarin nih. Ah, ini bakal ngancam saya. Sampai 40 hari ternyata benar itu anak muda yang selalu diintai nih sama ibu-ibu buat calon mantu. Akhirnya begitu 41 hari, nggak tanggung-tanggung Pak. Ibu-ibu yang langsung nyamperin tuh anak muda. Bocah, lu anak mana gitu. Nggak kenal, bukan anak RW 6 ternyata. Saya anak RW sebelah Bu. Kenapa Bu? Saya punya anak gadis, cakep, sarjana. Saya juga udah punya kontrakan 10. Saya udah siapin rumah nih 1. Mau nggak sama anak saya? Kata ibu-ibu. Apa kata anak mudanya Pak? Tapi saya masih lontang-lantung Bu. Saya kerja masih serabutan. Kadang benerin sepeda, kadang benerin motor. Kata ibu-ibu, nggak apa-apa, pokoknya mau nggak jadi mantu saya? Mau nggak kira-kira Pak Haji? Mau ya Pak, saya juga mau kalau begitu Pak. Ya udah Bu, mau. Nah, calon mantu saya. Jadi nggak usah cari mantu jauh-jauh yang banyak gelarnya, jauh-jauh yang harus banyak kriteria macam-macam. Cukup yang rajin ke masjid. Karena kelak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, jemaah rahimakumullah, dalam satu hadis dikatakan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, kelak akan ada di antara penduduk neraka orang-orang yang sangat kaya raya begitu di dunia.
Jadi ada orang yang kaya raya ketika dunia nggak pernah susah. Dari kecil udah anak orang kaya, udah remaja apa aja punya, dewasa juga udah diwarisin tuh usaha-usaha bapaknya. Jadi nggak pernah susah sepanjang hidupnya. Istrinya juga orang kaya, nggak pernah susah semasa hidupnya. Tapi kata Allah kemudian dia diambil, kemudian dicelupkan sebentar doang ke dalam neraka. Lalu ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan senang ketika di dunia? Wallahi, demi Allah, aku nggak pernah merasakan senang di dunia. Padahal senangnya berpuluh-puluh tahun di dunia, tapi lupa sekedar hanya dicelupkan sebentaran doang ke dalam neraka. Tapi dia lupa semua kesenangannya di dunia. Sebaliknya ada orang yang susah sepanjang hidupnya. Dari kecil orang tuanya udah nggak punya, mau kuliah susah, udah gede juga kerja serabutan, nyata istrinya juga sama, udah susah ada sepanjang hidupnya. Tapi kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dicelupkan sebentaran doang ke dalam surga. Lalu ditanya, wahai fulan, apakah engkau ingat, apakah engkau pernah susah di dunia? Wallahi, demi Allah, aku nggak pernah susah kayaknya di dunia. Lupa kesusahan di dunia berpuluh-puluh tahun gara-gara dicelupin sebentar doang ke dalam surga. Jadi jemaah rahimakumullah, lagi-lagi nggak usah jauh-jauh cari mantu. Ini ada di sebelah kiri saya, silakan masukin proposalnya. Ngantri. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr 19 bahwa tema kita hari ini adalah berbekal untuk hari kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka kita harus mempersiapkan apa-apa yang kelak kita butuhkan di hari kemudian. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban At-Tirmizi, kelak seorang hamba tidak akan beranjak kakinya di hari kiamat sampai kemudian ia ditanya umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya untuk apa dia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Jadi tadi kita mundur lagi ke belakang. Sebelum Allah hisab amal yang pertama kali yaitu sholat, kita nggak akan bergerak nih sampai 4 pertanyaan ini ya. Kemudian kita akan jawab berdasarkan amal-amal kita. Umur kita dihabiskan untuk apa? Badan kita digunakan untuk apa? Ilmu kita digunakan untuk apa? Diamalkan untuk apa? Dan harta kita diperoleh dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Maka orang-orang kaya hisapnya lama, ya, masuk surganya belakangan karena auditnya banyak. Ini mobil dari mana nih, gitu kan? Ini rumah gede dari mana? Di checklist dulu sama malaikat, lama, ngantrinya lama. Tapi orang susah ngantri masuk surganya cepet karena nggak ada yang dihisap ya Haji. Ya ini sepeda butut kena malaikat udah masuk, paling dikasih loh sama tetangga kan. Jadi cepet masuk surganya. Makanya Nabi berdoa digolongkan menjadi orang-orang yang fakir. Bukan berarti Nabi orang miskin, enggak. Nabi orang kaya raya tapi lebih memilih hidup zuhud, masya Allah. Nah, jadi 4 pertanyaan ini kelak akan ditanya oleh kita bisa mampu jawab apa enggak nih? Baru kita bisa bergerak ke berikutnya. Umur kita habiskan. Tadi udah tuh. Umur kita sisa 20 tahun. Setelah dipotong 8 jam kita habis 20 tahun, 8 jam kerja kita habis 20 tahun. Sisa 20 tahun dipakai untuk apa tadi? Belum lagi kita hijrahnya mulai kapan kira-kira? Apakah mulai akhir balik kita udah hijrah? Kita udah kenal masjid, kita udah kenal pengajian.
Belum tentu ya. Apa mungkin baru kemarin kita hijrah? Wallahu a'lam. Barangkali dari situ. Begitu sahabat Nabi ditanya berapa umur kamu, usianya adalah usia begitu dia hijrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, badannya digunakan untuk apa? Apakah untuk sholat, untuk duduk ngaji, untuk hadir ke majelis taklim? Lalu ilmunya didapatkan, diamalkan untuk apa? Nah, mengingat ini semua ada kelak di hari kemudian 3 orang soleh, Pak, yang justru dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kok bisa? Ada orang-orang ahlul Quran, para ustadz, para ulama yang kemudian dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Begitu Allah tanya, engkau jadi ustadz, jadi ulama, jadi qori dari ahlul Quran buat apa? Untukmu ya Allah, untuk mengabdi kepadamu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai ustaz. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai ahlul Quran. Maka engkau telah dapatkan semua sanjungan-sanjungan itu di dunia. Dan hari ini tempatmu bukan di sini tapi di neraka. Nauzubillah. Maka luruskan dengan niat innamal a'malu bin. Yang kedua, orang yang dermawan, yang suka bagi-bagi duit, suka bagi-bagi hartanya. Ditanya, wahai hambaku, engkau untuk apa engkau jadi orang yang dermawan untukmu ya Allah? Kadzabta, engkau bohong, kau hanya ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, yang baik hati. Tempatmu bukan di sini tapi di neraka. Lalu yang ketiga, orang yang syahid fisabilillah, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tapi semoga insya Allah niat-niat mereka lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak ada orang-orang yang mati di jalan Allah masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu ditanya, untuk apa engkau berperang? Untuk membela agamamu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin disanjung-sanjung sebagai pejuang, maka tempatmu di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada itu semua. Ya jamaah rahimakumullah, bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di antaranya begitu banyak. Ya, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa ta'lim dan lain sebagainya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, khotal iman jemaah subuh rahimakumullah, bahwa segala apa yang kita upayakan semoga menjadi catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita coba perbaiki menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta atas kebaikan-kebaikan akhirat kita, semoga Allah kabulkan menjadi amalan-amalan kebaikan kita. Karena kita tidak akan bisa berlindung kecuali atas syafaat amal-amal kita, di antaranya syafaat Al-Quran yang kita baca dan syafaatnya baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat, karena di antara hadir ke majelis ilmu di antaranya ada 4 keutamaan. Wa hafathul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Yang terakhir adalah wa zakarallahu fi man indah. Maka kita disanjung-sanjung di depan para malaikat. Kita dinaungi oleh malaikat, kita dicatat amal-amal kita. Lalu kemudian nazalat alaihi sakinah, hati kita ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita hadir ke majelis ilmu, tenang enggak, Bu? Tenang. Sampai rumah pusing lagi. Ini panci belum lunas, besok bayaran bocah, ini udah masuk tanggal bayar air, pusing. Berarti ngapain lagi, Bu? Ngaji lagi. Ngaji lagi, tenang lagi. Sampai rumah pusing lagi, ngaji lagi.
Emang begitu kerjaan kita, harus senantiasa diingatkan. Man zakara dzukira, maka barang siapa yang ingat, dia akan diingat, begitu kata Allah. Juga Allah akan mengingat siapapun hambanya yang ingat kepadanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat khususnya buat diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan buat kita semua. Dan semoga lagi-lagi Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kenapa kita minta disampaikan di bulan suci Ramadan? Karena diantara cara paling mudah kita menghapus lupa kita, lalainya kita, begitu banyak dosa-dosanya kita, cuma di bulan Ramadan. Ramadan Allah ampuni segala salah dan khilaf kita, dosa-dosa kita. Maka kita minta sampai di bulan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan kita juga bisa memaksimalkan bulan Ramadan kita. Enggak cuma nyari ngabuburit gitu ya Bu ya. Nggak cuma ngabuburit nyari lontong, gorengan, kolak gitu. Kita kadang-kadang suka terbalik. Ramadan itu menjelang maghrib justru banyaknya berdoa. Itu waktu mustajabnya doa, menjelang waktu kita berbuka. Kita malah sibuk cari gorengan. Semoga, berarti doa kita harus khusus nih. Semoga Ramadan tahun depan saya nggak sibuk nyari gorengan, ya Allah, gitu. Jadi fokus kita doanya langsung supaya dikabulin. Wallahu a'lam billahil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada kita. Tergantung beseknya. Jadi kita doakan guru-guru kita, ustaz kita. Makanya kenapa orang-orang tua dulu itu memberikan ketentuan bagi imam itu yang tua-tua? Karena boleh jadi yang tua-tua itu dia warak nanti mana yang halal, mana yang makruh, mana yang sunnah. Itulah kebersihan hati yang dididik oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita dalam memilih imam aja begitu. Bukan sekedar bacaan, tapi waraknya itu bagaimana dia memilah mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunnah. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'ati. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu ya Allah. Boleh jadi kita amal kita banyak, belum tentu di ujungnya kita dekat. Kita doakan bagi kita nanti ketika kita meninggal dunia, usia kita berakhir, kita tutup mata membawa iman, membawa Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masa 10 menit kami persilakan pada penjemaah yang bertanya, kami persilakan. Dari bapak-bapak atau dari ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait fenomena saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tentang fatwa dari MUI. Terus fatwa yang kedua, saya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bertanya pada Bapak Ibu, Bapak Ibu masih percaya pada MUI kita? Masih ikut dengan segala sesuatunya yang disampaikan oleh MUI kita? Nah, karena dipatwakan haram, Bapak Ibu, dan MUI kita itu kan termasuk ulil amri minkum, Bapak Ibu. Atiullah wa atiur rasul. Kalau pemimpin tidak ditaati, kita berkhianat. Jadi Bapak Ibu, coba kita sekarang kembali ke rumah kita, lihat apa yang kita gunakan sehari-hari. Ya Allah, saya merinding Bapak Ibu. Semua yang saya pakai itu adalah produk Yahudi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat dari merek
barang elektronik yang namanya Lion, Rotary, Lion, Rotary, matahari gitu, kemudian Unilever. Dulu saya pikir Unilever itu punya Indonesia, BUMN. Ternyata produk-produk turunannya itu yang mengalir ke sana, sehingga saudara-saudara kita yang Palestina itu habis. Jangan-jangan uang kita itu ya ke situ. Saya dulu pernah bicara di sini ya, beberapa tahun yang lalu ya. Jadi uang kita itu jangan-jangan jadi peluru Zionis. Cuma ya memang karena bangsa kita ini makhluk bagaimana ya, hanya di skip aja itu. Ternyata Bapak Ibu, sekarang saja ketika ada fatwa itu dan segelintir orang yang mencoba mengikutinya, coba lihat gerai-gerai yang, maaf saya tidak sebutkan namanya, sepi Bapak Ibu, nggak ada yang masuk, nggak ada yang belanja. Apa yang terjadi? Dalam beberapa belum sebulan itu sudah turun hampir 2 digit. Dan kalau itu turunnya banyak, signifikan dan semuanya bergerak, nggak akan ada itu yang namanya pesawat bisa terbang, kemudian roket bisa diterbang, karena itu butuh minyak semua begitu. Minyaknya dari mana? Ya dari kita. Nah, jadi kita list aja list. Jadi dulu ada istilahnya waktu itu, ini barang ya, barang ini butuh kita. Mencari ada enggak yang lain bandingnya. Kalau ada ya pindah aja ke yang lain. Mungkin kualitasnya agak sedikit kurang, nggak apa-apa. Itu aja Bapak-Ibu, sama juga seperti kita berbelanja. Ini toko sebelah, ini toko saudara kita. Dia list aja, beda 50 perak misalnya. Hanya beda 50 perak aja. Begitu rupa. Jadi saya merinding ternyata di rumah saya begitu rupa ya, dari mulai kemudian sabun, kemudian alat kecantikan, ya Allah semuanya Bapak Ibu. Nah salahnya umat Islam kenapa nggak buat gitu loh? Coba kita buat, kemudian kualitasnya minimal ya mirip-mirip lah, beda mendekati gitu. Ada pilihan. Ternyata sekarang ada Bapak Ibu, kalau kita mau coba kulik sedikit-sedikit, misalnya kita tiap hari pakai odol, ada odol yang misalnya menggunakan soda gitu kan, ada. Jadi cobalah Bapak Ibu dilis, mudah-mudahan dengan cara ini, karena hanya dengan cara ini Bapak Ibu, kalau dengan senjata segala macam udah kita kalah segala peralatan canggih segala macam juga kita itu. Apalagi Timur Tengah itu namanya kartu asal dari pegang Yahudi itu. Jadi kalau dia ngelawan kita, itu mau dibongkar, itu sudah selesai. Kita orang Indonesia mungkin dengan cara sedikit berpindah lah. Saya tidak melakukan boykot, tapi pindah saja produknya ke produk yang lain yang tidak dibuat oleh mereka. Insya Allah itu jihad kita juga dulu ya. Jihad dari Masjid Darul Rahman adalah kita berpindah produk-produk yang biasa kita gunakan itu ke produk lain yang memang tidak berafiliasi ke sana. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dulu sebentar Haji ya. Jadi ini memang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang baru kemarin pertama dirilis. Ya. Dan kalau boleh dibilang boykot, nggak apa-apa Pak, boykot. Bahkan saya menulis boykot jangan cuma jadi slogan. Ya, karena kita sering sekali bikin kalimat boykot, tapi tadi tuh di rumah kita masih banyak. Saya aja udah berapa minggu nih, udah pada teriak-teriak tuh anak-anak, aduh ini rambut pada gatal gitu ya. Karena di antara samponya memang produk-produk mereka. Akhirnya kita cari alternatif banyak Pak, insya Allah. Ya, adalah produk-produk, silakan di searching aja. Banyak produk-produk Islam pun banyak yang punya
produk yang sama, pasta gigi, sampo dan lain sebagainya. Ya karena perjuangan yang dilakukan saudara-saudara kita di sana tuh cuma bisa bertahan. Menang bisa nggak? Bisa atas izin Allah SWT. Kemarin aja sudah dirilis kan sama pejuang Hamas. 24 tank Israel hancur. Kalau lihat rilis videonya milik Al Jazeera ya kalau nggak salah, itu kan keluar dari bawah tanah tuh, kemudian dia mendekat ke tank, bomnya ditaruh di tank. Itu artinya jiwa syahidnya luar biasa. Bahkan anak di sana udah biasa kehilangan orang tua, apalagi orang tuanya nyuruh anak-anaknya sana, syahid begitu. Bahkan ada saudara kita yang sering ke sana. Kenapa saya pakai ini? Supaya kita ingat nih, Bu. Ya, bahwa perjuangan saudara kita belum selesai. Ya. Di antara saudara kita yang pernah ke sana, pernah cerita. Kayaknya di YouTube juga ada. Kan banyak ya, ada aksi, ada banyaklah organisasi yang ke Palestina. Saya punya hutang katanya sama anak-anak Palestina. Merinding aja saya. Waktu itu saya nggak punya banyak mainan yang saya bawa, sehingga nggak semuanya dapat. Gitu. Kayaknya saya harus balik lagi ke Palestina supaya anak-anak di sana dapat mainan dan terhibur. Tapi apa kata anak-anak itu, Bu? Masya Allah. Paman, kami nggak butuh ini. Gitu. Yang kami butuh Al-Quran. Masya Allah. Sampai seperti itu anak-anak di sana, luar biasa. Kita Al-Quran di atas, paling atas. Ramadan, besok Ramadan baru kita baca lagi. Di sana enggak. Bahkan pejuang Hamas kita lihat juga di YouTube kan, di sela-sela peperangan itu masih tilawah Al-Quran. Kenapa dipublis kayak gitu? Supaya umat Islam ngeh gitu Pak. Dan kenapa Hamas menyerang diantaranya supaya kita ngeh. Kita kan baru ngeh lagi. Padahal udah 75 tahun, tapi begitu nggak ada kegiatan kita lupa, ya nggak Pak? Kita diingetin nih kemarin akhirnya Hamas ngebom duluan supaya kita inget itu diantaranya. Walaupun ada sebab lain ya, sudah dirilis juga oleh Habib siapa tuh? Bahwa kenapa Hamas serang duluan? Karena ketika itu Al-Aqsa sudah dihinakan. Banyak perayaan-perayaan yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah bersabar, ngasih tahu pelan-pelan, nggak didengerin, akhirnya terjadilah peristiwa 7 Oktober. Ya, dan saya sepakat dan ulama juga sudah sepakat untuk memboikot produk-produk. Sekali lagi boikot jangan cuma jadi slogan, jangan cuma ditulis, jangan cuma diomongin, tapi dikerjakan, dilakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa terkait dengan merasa pasal Palestina. Ini mungkin yang perlu kita bahas bersama ini sekarang ini banyak anak-anak yatim dan juga para janda. Ini mungkin bapak-bapak yang berpihak. Oh iya. Adopsi anaknya. Jangan kenceng-kenceng ibu-ibu dengerin. Anaknya dia adopsi, ibunya dirawat. Kalau kita berhubungan dengan itu bukan orang juga juta Pak di bawah itu pahala besar. Jadi kalau pahala dan ibu juga surga nanti. Silakan kalau keberanian. Nah kemudian pertanyaan saya terkait dengan kajian tadi disampaikan bahwa kehadiran kita di majelis ini apakah memang harus secara fisik langsung duduk kita di masjid ini mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu atau bagaimana? Karena sekarang ini kan zaman sudah canggih, ya kan? Zaman sudah canggih dengan adanya live streaming, Zoom dan sebagainya. Apakah bagaimana dengan hal seperti itu? Apakah bisa kita lakukan? Karena di dalam kita beribadah pun kita tidak begitu dipersulit ya. Apakah memang harus secara fisik kemudian kita bisa bertatap muka langsung? Bagaimana
kalau dengan adanya alat bantu seperti itu, apakah masih sama nggak manfaatnya, sama nggak kira-kira pahalanya dengan kita hadir tapi tidak langsung dengan menggunakan media yang canggih sekarang ini? Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Yang pertama kaitan ibu-ibu di Palestina, Bu. Pak Haji itu yang ngomong ya, Bu, bukan saya. Enggak, itu Allah yang ngomong ya, Bu. Masna wa sulasa wa ruba. Satu-satunya ayat yang susah diimani oleh kaum Hawa, ayat itu tuh. Ya, padahal semua ayat sama dan kita harus mengimaninya. Istri saya siap, Bu, alhamdulillah. Kata istri saya, Mas kalau mau nikah lagi dah nggak apa-apa. Saya siap kabur. Siap kabur, bukan siap dimadu, siap kabur. Tapi ini ayat harus diimani. Sekecil apapun itu dalam hati kita harus kita imani bahwa ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua sangat bisa belajar di YouTube, banyak kan ya, di Instagram, di TikTok gitu. Banyak kajian-kajian ilmu yang bisa kita dapatkan. Tentu keutamanya sama, tapi hadir ke majelis ilmu lebih utama. Kenapa? Tadi udah kita sampaikan. Dari rumah kita wudhu. Jadi sunnah hadir ke masjid atau hadir ke majelis ilmu, wudhu dulu, Pak. Jadi jangan wudhu di masjid. Sayang Pak Haji. Keran gimana keran? Tapi emang sunnahnya begitu, wudhu dulu dari rumah. Supaya setiap langkah kita diampuni dosa. Setiap langkah kita mendapatkan pahala. Setiap langkah kita ditinggikan derajat. Kata ulama berapa derajatnya itu? Satu derajat itu bainas sama iwal, seluas langit dan bumi. Itu baru jalannya doang, Pak Haji. Begitu sampai pintu masjid tadi sudah saya sampaikan, malaikat siap-siap begini nih. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini orang yang datang hadir ke majelis ilmu bersama jasadnya, badannya, fisiknya. Begitu duduk kayak kita gini, diaminkan malaikat doa-doa kita. Bang Reja dari tadi kan dalam hati gitu, Bu. Ya Allah, kapan bini saya muncul ya Allah gitu. Nanti diaminin sama malaikat, insya Allah. Usia 24, setahun lagi 25, insya Allah saya siap jadi apa aja lah. Yang nyuci piring juga boleh. Nyuci piring, ngangkatin piring nggak apa-apa dah. Yang penting tadi transfer. Nah, duduknya kita diaminin sama malaikat. Wahafathumul malaikah, malaikat ada di atas kita. Dan memandang yang bicara, ustadz ulama yang bicara, misalnya nih Pak ya, memandangi saya. Jangan. Memandangi saya dapat pahala juga kata ulama. Ya, dapat pahala. Dan sepulangnya kita tadi ketika masjid ini rubuh, kita seperti jihad fi sabilillah. Ya, sampai di rumah kita terhitung jihad fi sabilillah. Yang terpenting adalah dari hadir ke majelis ilmu dimudahkan jalan kita menuju surga. Jadi kalau manfaatnya insya Allah sama. Ngelihat di YouTube, di TikTok, di Instagram sama. Hanya punya kelebihan lebih orang-orang yang hadir jasadnya, fisiknya, badannya ke majelis ilmu. Wallahu a'lam. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz. Ini menarik kesimpulan. Tambah sedikit masalah pemboikotan. Kami di sekolah itu ada anak kami. Ketika snack time itu buka makanan, nangis dari kita, geledekin sama teman-temannya. Kamu makan produk Israel dan makan, nangis dari dia. Ngadu-ngadu, Pak, saya nggak boleh makan ini, Pak. Udah makan. Enggak Pak, aku udah dikit terus sama teman-teman, udah makan. Jadi gimana ya, ada sedikit perbedaan istilah lah. Kalau memang ada yang sepadan dengan itu ya, tapi usahakan dengan boykot kalau bisa dan pakai aja produk-produk dia. Kalau memang itu wajib ditinggal. Tapi yang terpenting adalah kita boykot pemikiran-pemikiran Yahudi yang ada di dalam negeri. Mana contohnya? Celana pendek yang perempuan. Apalagi kita boykot apa namanya produk-produk perempuan celana pendek, aurat mana-mana.
sama-sama kita boikot produknya, sama-sama kita boikot pemikiran mereka semua. Jadi kalau memang ada yang masih beli, jangan dicengin. Wah, lu masih beli lu, laka lu, kasih nasihat baik-baik. Kalau bisa jangan tidak deh dari produk-produk kasih. Jadi sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di 25 tunggu aja tanggal mainnya, nanti udah akan disebar. Amin, amin, amin. Ya Bapak, ada lagi? Nambahin sedikit Ustaz. Tadi kelupaan ya. Pas satu dan tiga lepas. Nambahin sedikit, takut lupa tadi, nyambung masih sekitar Palestina. Yang berkembang sekarang ini kan kita sedang digiring apa, Pak? Kalau produknya diboikot, berarti banyak pengangguran. Bahkan saya baca tuh rilisnya Menteri Perdagangan. Bapak silakan baca sendiri. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kerja? Nah, ini juga udah ada jawabannya. Bahkan kita punya jawabannya, Islam punya jawabannya, tapi kalau mau biar gampang gitu, dengerin aja. Di TV One ada, di YouTube TV One, atau mungkin kalau pernah ngelihat langsung di TV, itu wawancara dengan Ustadz Das'ad Latif kaitan dengan pengangguran yang akan muncul ketika kita boikot produk-produk mereka. Apa kata beliau? Yang kena dampak toko, produk, atau apa, gerainya ditutup kemudian jadi pengangguran, bismillah, Allah punya cara lain. Dan itu menjadi bagian jihad terbesar buat dia. Gitu jawabannya, Pak. Jadi jangan sampai kita digiring nih. Kita kan sedang digiring ya. Ini gimana nih pengangguran kalau kita boikot? Nah, itu jawaban Ustadz Das'ad Latif. Dan kita juga barangkali punya perasaan yang sama, bahwa yang mengatur rezeki bukan kantor, yang ngatur rezeki bukan bos kita, tapi yang ngatur rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya sebenarnya tadi itu Ustaz jauh media yang dikasih di Indonesia itu orangnya cemburukan, Pak. Begitu disebar, di-share, ini loh produk. Saya baca itu produk yang di-share dari teman-teman. Perasaan semuanya ada di kita, Pak. Jadi kalau kita menghindar, kita nggak gosok gigi, jadi Pak, misalkan seperti itu. Ya, sekian banyak. Nah, saya cuma mengingatkan kepada yang ada, mudah-mudahan saya salah ya. Ya harus dilihat dulu kan, Pak. Ini sekian banyak tuh, banyak, Masya Allah. Apakah itu benar produknya dia? Atau ini cuma permainan perdagangan? Bagi orang yang berusaha kan, wah, produk saya tidak ada kaitannya, gitu Pak. Pertama itu. Yang kedua, mereka kan memang di fatwa itu saya baca mengharapkan yang langsung atau tidak langsung kan begitu Pak. Yang tidak langsung ini Pak yang bahaya. Artinya misalkan ya taruhlah anak saya kerja di salah satu perusahaan yang memang produk itu. Ya tulang punggung lah istilahnya gitu. Apakah dengan bismillah yang kata Pak Das'ad Latif kita bisa makan kan begitu? Nah, jadi saya juga minta arahan dari Pak Ustadz supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tadinya kerja di situ juga tidak gugah, gitu. tidak merasa waduh saya mengikut Israel gitu. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi benar bahwa produk-produknya harus kita teliti, Pak. Maksudnya sekarang kan zaman bebas informasi ya, sehingga apa aja bisa kita terima dan kita harus tadi lihat apakah ini hoax atau bukan. Ya, itu bisa kita lihat, kita bisa pelajari, searching, kemudian klarifikasi di YouTube. Kalau YouTube pasti benar, karena dia khawatir kalau salah
kena undang-undang ITE kan, atau searchingnya di berita-berita nasional, TV One, Kompas dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat apakah benar produknya ini atau bukan. Ya. Tapi masalah produk pengganti tadi insya Allah banyak. Saya aja jualan ayam bakar Pak, Bu. Yang mau pesan silakan. Tapi udah sebulan ini nggak jualan karena beberapa produk yang saya pakai ternyata waduh. Libur saya jualan, stok ayam masih ada tapi belum saya olah. Insya Allah nanti cari pengganti produknya dulu baru jualan lagi. Gitu. Nah, jadi benar berita hoaxnya harus kita pilih-pilih. Bahkan kemarin ada yang nge-share juga tuh di grup SMA saya. Tentara Palestina dibakar sama Hamas. Nah, ini juga mungkin hoax karena tentara Hamas sudah tahu, faham betul agama kita, agamanya, agama Islam. Bahwa dalam peperangan nggak boleh menganiaya, nggak boleh ada orang yang nggak bersalah yang terbunuh, nggak boleh ada anak-anak yang terbunuh, nggak boleh ada ibu-ibu yang terbunuh, nggak boleh ada bangunan ibadah yang hancur. Itu udah difahami sama saudara-saudara kita mujahid Palestina. Jadi berita-berita hoax itu harus kita klarifikasi. Bahkan tahanan yang ditahan kan kita udah sama-sama lihat juga persaksiannya langsung. Ternyata blunder dari Israel kan, warganya dibebasin sama mujahid, ternyata dia wawancara sama TV Israel, malah dia memberi persaksian bahwa dia diperlakukan dengan baik di sana. Allahu Akbar. Ini bedanya penjajah dan pejuang, Pak. Kalau pejuang tahu betul apa yang harus dia lakukan. Makanya targetnya nggak ada warga sipil. Kalau ada berita target warga sipil kena sama mujahid di sana nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin karena mereka paham dan mereka tahu batasan-batasan yang diajarkan Nabi. Bahkan kata Nabi kalau berperang jangan sampai ada dahan yang putus, ranting pohon yang putus itu nggak boleh. Begitu. Nah, kaitan dengan yang kena dampak langsung kembali kepada iman-iman kita, Pak. Iman itu tasdiqu biqalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Dulu saya cerita sedikit ya, Bu. Kerja di restoran. Ya alhamdulillah ba'da SMA nggak bisa kuliah karena orang tua nggak punya duit sehingga harus kerja gitu. Kayak Bang Udin kan sekarang jadi supervisor di mana itu? Pertamax ya. Saya kalau ke sana gratis mulu Pak, ngisi. Tapi bis ngisi bayar. Minta ditransfer nggak boleh, nggak ada transfer. Ya, saya pas kerja di restoran, Pak. Di restoran konsekuensinya kan pelayanan jasa. Pertama, ba'da sholat Id, orang-orang pada salaman, makan ketupat gitu kan, ngumpul sama keluarga, saya udah ngacir, masuk, karena jam 10 toko harus buka, gitu. Ramadan orang-orang enak, terawih begitu, Allahu Akbar, dan seterusnya. Saya Ramadan masuk shift 2, pulang, baru terawih udah gini-gini, terawihnya nggak bener. Kemudian apa lagi? Yang pasti nggak bisa sholat Jumat kecuali pas libur atau pas masuk siang. Nah itu kan bertolak belakang tuh dengan diri saya ketika itu. Akhirnya satu waktu saya ngumpet-ngumpet sholat Jumat. Wah manajer nggak ada nih, lagi makan. Saya keluar. Pas pulang, dari mana lu? Sholat Jumat Pak. Duduk. Akhirnya dikasih peringatan di SP. Saya dari dapur restoran, tim inti restoran dipindahin ke pasar festival, mana tuh? Kuningan. Gak tanggung-tanggung Pak, ke Kuningan jadi tukang cuci piring, balik lagi ke zaman dulu. Wah bener-bener nih manajer. Saya ingat sampai sekarang. Akhirnya saya keluar. Karena memutuskan tadi, taraweh susah, lebaran gak di rumah, sholat Jumat, apalagi. Walaupun ada rukso ya Pak, ada keringanan kita boleh gak sholat Jumat, karena sesuatu yang memang gak bisa tinggalkan. Kita boleh sholat zuhur, boleh. Cuma saya pengennya sholat Jumat begitu. Jadi kalau yang milih sekarang jadi restoran, kemudian gak bisa sholat Jumat, ya udah ganti sama zuhur, insya Allah rukso, keringanan.
Karena agama kita nggak memberatkan, ya Pak. Nggak ada agama kita yang memberatkan, nggak ada. Sholat kita sakit, nggak bisa wudhu pakai air, boleh tayamum. Nggak bisa sholat diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran. Nggak bisa tiduran, boleh dengan isyarat. Nggak bisa isyarat, sholat di depan imam. Jadi semua ada keringanan. Nah begitu saya putuskan keluar Pak, apa yang terjadi? Nganggur 3 bulan. Saya jualan di sini, saya masih jualan mainan di Merdeka, Taman Merdeka. Jualan mainan, jualan koran juga pernah selama 3 bulan, Haji. Saya ingat banget pertama kali sebelum jualan mainan jualan koran, keliling-keliling sampai ke BBM. Cuma karena pertama kali baru jualan, jadi suaranya begini Pak. Koran. Ya nggak ada yang dengar. Koran. Karena malu gitu. Kemudian jual asinan di pasar pramuka kan rame tuh. Jadi tetangga saya jualan obat di pasar pramuka, disuruh jualan ke sana. Sama. Rujak. Saya ingat gitu. Karena malu belum pernah jualan. Nah terakhir jualan mainan. 3 bulan Pak. Begitu. Dari penghasilannya di restoran lumayan, tiba-tiba nganjlok, nggak ada aktivitas selama 3 bulan. Akhirnya apa? Memang rezeki bukan urusan kita, rezeki urusan Allah. Akhirnya saya dipanggil ke SDIT Ruhama, Sekolah Dasar Islam Terpadu di Ruhama, Simpangan Depok. Diajak untuk bikin dapur sekolah. Nah, dari situ anak-anak catering, makan di sekolah. Sampai kemudian 3 tahun diajak ke sekolah, dari dapur pindah ke sekolah, dan seterusnya. Nah, jadi memang rezeki bukan urusan kita. Mohon maaf tadi, kalau kita khawatir tentang makan, kayaknya nggak ada orang yang kelaparan karena nggak makan. Ya, karena Allah jamin bahkan semut yang melata dapat rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ilmu yang beliau sampaikan kepada kita mudah-mudahan kita tetap setia ta'aluk kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wal nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahaqqin alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala min rahmatil karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'udzu bika min jahbil bala, darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Lahu fiha subhanallahi wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik.